akan mulai webinar pada siang hari ini. Suara saya kedengaran Bapak Ibu? Iya. Dengar, Terdengar, Bu. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Duren Sawit, Ibu Farida Farha MSI. Yang terhormat PLT Kepala Sekolah SDN Klender 14 Pagi, Bapak Casmudi SPD. Mohon maaf yang hari ini beliau tidak bisa hadir membersamai kita karena ada acara kedinasan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang terhormat narasumber hebat kita hari ini, Bapak Dr. Maulana Yusuf MPD yang biasa dikenal dengan sebutan Kak Momol, yang saat ini beliau bertugas sebagai Kepala Sekolah SDN Menteng Atas 21. Puji dan puja syukur selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan hidayahnya, kita semuanya diberikan nikmat sehat, sehingga kita bisa mengikuti webinar hari ini dengan penuh semangat. Mohon maaf, satu lagi yang belum saya sebutkan, yang terhormat kepada Bapak Ibu guru hebat, peserta yang telah hadir di webinar siang hari ini dengan penuh semangat. Salawat serta salam selalu kita aturkan ke Nabi besar kita, Nabi akhirul zaman, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya. Semoga kita dapat mensuri toladani ajaran beliau dan kita semua dapat mendapatkan syafaatnya sampai di akhir zaman nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya mewakili tim Basreng Belajar Asik bareng SDN Klender 14 ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu guru hebat yang selalu antusias dan bersemangat dalam mengikuti webinar yang kami selenggarakan. Insya Allah, kami akan selalu memberikan kegiatan-kegiatan yang lebih inovatif, yang akan terus menambah ilmu bagi kita semuanya. Mohon izin Bapak Ibu, saya memperkenalkan diri. Saya Sri Handayani, atau biasa dipanggil dengan sebutan Bunda Handa, yang akan menjadi moderator webinar hari ini. Bapak Ibu masih semangat semuanya? Alhamdulillah semangat Ibu. Alhamdulillah terlihat dari senyumnya bahwa Bapak Ibu semuanya semangat. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Semoga webinar hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelumnya izinkan saya mau berpantun ria nih. Boleh nggak Bapak Ibu? Namun jangan lupa tuh cakepnya. Oke. Malam-malam pergi ke Kalibata membeli durian. Perginya naik bajai disupirin Pak Rahmat. Bapak Ibu guru peserta webinar yang keren. Selamat mengikuti webinar dengan penuh semangat. Terima kasih. Izin Bapak Ibu untuk link hadir nanti akan dikirimkan ke chat Zoom 30 menit sebelum webinar selesai. Dan dimohon atau disarankan untuk mengisi link daftar hadirnya menggunakan email belajar ID. Karena kemarin banyak yang menggunakan email biasa atau Gmail, ada sedikit masalah di sertifikat. Jadi mohon maaf untuk kali ini dimohon untuk Bapak Ibu mengisi emailnya yaitu memakai email belajar ID. Bapak Ibu guru hebat untuk memulai kegiatan webinar siang hari ini agar semua berjalan lancar dan tidak ada halangan suatu apapun dan ilmu yang akan disampaikan oleh pembicara nanti akan bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah kita sejenak bermunajat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan dipimpin oleh Bapak Gun-Gun Gundar Bulana. Untuk Pak Gun-Gun dipersilahkan.
Untuk Pak Gun dipersilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, ussalli wassallim ala Rasulillah, amma ba'du. Ya, Nafisa, hadir ya, bilang hadir Bu. Kepala Sekolah SDN Klender 14 bagi Bapak Casmudi SPD yang saya hormati, Ibu Kasatlah Kecamatan Duri Sawit, Ibu Dr. Anda Farida Farhah MSI, yang kami hormati narasumber Kak Momon, yang saya hormati moderator Bunda Alhanda atau Ibu Sri Handayani, dan seluruh peserta Basreng episode ke-8. Marilah kita sama-sama awali kegiatan hari ini dengan bermunajat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kiranya kegiatan hari ini Allah berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan kita semuanya mendapatkan ilmu yang barokah, manfaat. Amin ya rabbal alamin. Mari kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala hadhihi niyah wa kulli niyatin sholihah ila hadrati nabiyil mustafa rasulillahi sayyidina Muhammad ibn Abdillah li ridha illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta. Astaghfirullahaladzim wa afwana ya rahmanu ya rahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan dzakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana ya Allah lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma nawwir qulubana bi nuri hidayatik kama nawartal arda bi nuri syamsik abadan abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabati lana fi dinina. Allahumma faqihna fid din waftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna 'amalana khalisatan liwajhikal karim. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Allahumma la tada' lana dhanban illa ghafartah wala 'aiban illa syatartah wala hamman illa farajtah wala dainan illa qadaitah wala maridan illa syafaitah wala hajatan min hawaiji dunya wal akhirah illa qadaitaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, pada siang hari ini kami memohon kepada Engkau ya Allah, mudahkanlah segala urusan kami. Qabul terimalah hajat permintaan permohonan kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gun sudah memimpin doa hari ini. Semoga doa baik siang hari ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita selalu akan mendapatkan keberkahan. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya marilah kita dengarkan lagu kebangsaan Indonesia, yaitu lagu Indonesia Raya. Mohon Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk dengan posisi tegak pada saat lagu Indonesia Raya sedang diputar. Mohon maaf sebentar ya Bapak Ibu.
Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu, acara selanjutnya adalah sambutan dari keynote speaker kita pada webinar hari ini, yaitu Kepala Satuan Pendidikan Pelaksana Pendidikan Kecamatan Durensawit, Ibu Dra. Farida Farah MSI, yang alhamdulillah saat ini sudah berada di dalam webinar ini. Untuk Ibu Farida, dipersilahkan Ibu. Terima kasih Bunda Handa yang Sama-sama cantik. Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati narasumber kita Kak Momon, salam kenal Kak Momon dari saya dari Duren Sawit. Kebetulan di sini juga ada dari Pulau Gadung, Bunda Handa. Jadi ada juga dari peserta kita adalah dari Pulau Gadung juga. Kebetulan saya juga PLT Kasatlak Pulau Gadung. Definitifnya di Duren Sawit, PLT-nya di Pulau Gadung. Jadi semua saya punya teman-teman banyak. Totalnya hampir 700 sekolah. Jadi jadi kalau saya membahasakannya itu saya supir antar provinsi, Provinsi Pulau Gadung dan Provinsi Duren Sawit. Gitu ya. Teman-teman Pulau Gadung yang hari ini hadir, terima kasih. Kita bisa bertemu di acara Zoom ini, kali ini di webinar. Semoga ini menambah hasanahnya teman-teman guru baik di Duren Sawit maupun di Pulau Gadung maupun di wilayah yang lainnya yang hari ini hadir. Kita diberikan nikmat sehat sama Allah, diberikan kemudahan kita dalam bertugas dalam hari ini, mudah-mudahan diberikan kenikmatan sehat juga untuk bisa melaksanakan tugas di hari-hari berikutnya, sehingga kita bisa membawa manfaat untuk teman-teman semuanya, untuk siswa kita, dan untuk diri kita sendiri. Teman-teman yang saya hormati, terkait dengan hari ini temanya adalah implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila P5 Basreng yang ke-8 ya, Bunda. Ya, yang ke-8 ini episode yang ke-8, berarti akan ada episode-episode selanjutnya. Dan saya pasti menunggu dari sekolah-sekolah lain, episode dari sekolah lain. Tidak mesti mengundang saya kalau memang tidak bisa, tidak apa-apa. Tapi paling tidak ada gerakan dari sekolah untuk membuat seminar-seminar sejenisnya, sehingga mendorong para guru untuk terus mendapatkan informasi ilmu dari semua faktor, semua elemen masyarakat, semua sumber kita yang teramat luas. Bapak Ibu semuanya, kalau saya mungkin kalau bisa diambil baiknya, monggo silakan diambil. Saya mungkin teman-teman pernah mendengar cerita saya, ada beberapa kali saya kuliah, beberapa kali saya S2, kemudian saya juga melanjutkan lagi, kemudian banyak hal yang saya lalui, semakin saya belajar, saya merasa semakin bodoh. Semakin ilmu saya semakin kecil banget. Semakin saya tidak bisa, semakin saya belajar, semakin saya ketemu sama teman, semakin saya berdiskusi sama teman, sepertinya saya semakin bodoh. Jadi saya butuh sekali ilmu dari semua pihak, baik dari teman-teman, dari teman pergaulan, kemudian dari teman organisasi, baik dari teman kantor dan lain sebagainya. Saya masih tetap membutuhkan ilmu-ilmu dari teman-teman. Untuk itu saya berharap teman-teman juga punya nilai yang sama, punya perasaan yang sama, artinya kita masih terus menggali informasi dari manapun, mencari sumber informasi dari manapun, dari tidak hanya dari Duren Sawit dan Pulau Gadung, tapi dari semua sumber se-Indonesia ini. Kalau perlu kita punya teman-teman se-Indonesia yang bisa kita cari referensi yang baik untuk kita menjadi guru yang baik. Teman-teman, sekali lagi saya sampaikan kepada teman-teman bahwa sesungguhnya menjadi guru adalah takdir yang sangat baik untuk teman-teman baik dunia maupun akhirat.
Artinya teman-teman sudah di jalan yang track-nya sudah sangat baik. Maka untuk itu saya berharap teman-teman dapat memanfaatkan track teman-teman ini, perjalanan teman-teman ini menjadi perjalanan yang amat sangat baik dan sangat menyenangkan. Yang dibutuhkan adalah kesabaran dan keikhlasan teman-teman dalam menghadapi siswa-siswa kita. Karena saya sangat mengapresiasi guru-guru semuanya karena kita bekerja itu bukan hanya sekedar kita bekerja kepada benda mati, tapi yang kita lakukan adalah kita bekerja kepada benda hidup, yang benda hidup ini akan bermanfaat untuk ke depannya mereka. Dan insya Allah yang kita bawa pulang bekal itu hanya ini, ilmu yang manfaat adalah menjadi guru. Untuk itu kepada teman-teman semuanya, ayo manfaatkan profesi kita sebagai guru sebaik-baiknya dan tingkatkan keikhlasan serta kesabaran kita. Selain kita meningkatkan ilmu kita di berbagai sumber, tapi tingkatkan ilmu dan kesabaran kita serta keikhlasan kita dalam mendidik putra-putri kita agar putra-putri kita, siswa-siswa kita menjadi menjadi anak-anak yang sesuai dengan harapan dan cita-cita mereka dan cita-citanya orang tua juga serta cita-cita kita. Tentunya guru itu juga adalah orang tua yang kedua selain orang tuanya yang di rumah. Untuk itu maka tempatkan diri Bapak Ibu guru sebagai orang tua yang sesungguhnya. Yang pertama, saya ingin sekali teman-teman itu datang ke sekolah dengan cinta. Sesungguhnya dengan cinta itulah kita bisa memberikan ilmu yang baik, yang terbaik untuk anak-anak kita. Maka hadirkan dulu cinta kita untuk anak-anak kita. Begitu kita hadirkan cinta itu bersamaan dengan kita hadir ke sekolah. Maka dengan sendirinya kita akan memberikan ilmu yang baik kepada anak-anak kita dan anak-anak kita juga dapat menerima ilmu kita dengan baik. Kemudian anak-anak kita menjadi anak yang sukses dunia dan akhirat. Bapak Ibu semuanya kembali kepada implementasi kurikulum implementasi P5 kita yang akan kita bahas pada siang hari ini. Tentunya ada narasumber yang luar biasa dari Kak Momon. Saya ingin sekali sebenarnya membersamai sampai akhir, tapi karena ada beberapa hal yang harus saya tuntaskan sehingga saya tidak bisa membersamai teman-teman sampai akhir. Yang pertama, di dalam P5 ini kita harus memilih tema ya teman-teman ya. Saya dari sisi yang mungkin nanti materi akan diberikan oleh Kak Momon terkait dengan P5 dan implementasinya. Saya berharapnya kegiatan P5 yang dilakukan oleh sekolah-sekolah tidak memberatkan kepada orang tua siswa. Itu yang utama. Kemudian bagaimana caranya supaya anak-anak kita bisa dan tidak memberatkan kepada orang tua, maka ini yang harus dipikirkan adalah guru-gurunya yang dituntut sebagai guru yang kreatif dan inovatif, inilah yang dituntutnya. Jadi menggunakan barang yang tidak lagi bisa digunakan, barang yang tidak terpakai menjadi barang yang dapat digunakan, itu adalah satu hal contoh yang bisa kita lakukan sebagai kegiatan kita di P5 ini. Yang pertama, kita tidak boleh memberatkan kepada orang tua maupun kepada siswa itu tersebut. Kemudian yang kedua, jika hal ini memang terpaksa Bapak Ibu lakukan karena memang ini memiliki kebutuhan yang tinggi untuk P5, untuk prakteknya, maka komunikasikan dengan baik oleh kepala sekolah, komunikasikan juga dengan orang tua, bagi yang berkeberatan atau yang memang memiliki kekurangan atau tidak sanggup untuk membelikan itu, tolong dicarikan solusi yang baik. Teman-teman yang saya hormati, kemudian teman-teman sahabat-sahabat guru nih, sebenarnya ini semua sahabat saya nih, dari Pulau Gadung dan dari Duren Sawit, semua teman-teman saya berharap komunikasi antara guru dengan orang tua, kemudian dengan siswa, ini ada komunikasi yang baik. Terbangun komunikasi yang baik sehingga apapun yang Bapak Ibu lakukan untuk siswa-siswi kita ketika P5 itu, orang tua murid dengan senang hati menyiapkan perlengkapannya untuk anak-anaknya. Itu yang pertama. Kalau materi pasti nanti
Kak Momon lah yang lebih menguasai tentang materi. Kalau saya memberikan materi di sini nanti semua guru teman-teman saya bisa tidur semua nanti di urusannya. Mohon maaf. Jadi nanti mungkin akan disambung oleh Kak Momon terkait dengan pemberian materi tentang implementasi P5 ini. Yang pertama itu tadi tidak memberatkan kepada orang tua murid. Yang kedua, guru harus lebih inovatif, kreatif dalam mengajar. Kemudian yang ketiga, hadirkan cinta kepada anak-anak kita di sekolah. Maka tentunya dengan hadirnya cinta kita kepada anak-anak ini mempermudah kita dalam proses kegiatan belajar dan mengajar. Yang keempat adalah komunikasikan segala hal yang terjadi di sekolah, komunikasikan dengan kepala sekolah. Jika kepala sekolah juga tidak bisa menemukan solusinya, teman-teman di sekolah juga tidak bisa menemukan solusinya, saya terbuka kepada teman-teman semuanya, baik di Duransawit dan Pulau Gadung, untuk bisa berdiskusi sama-sama menyelesaikan permasalahan kita. Mudah-mudahan ini menjadi jariah kita ya, teman-teman semuanya. Sesungguhnya kita berpulang nanti 330 orang ya. yang diminta hanya 3, yaitu anak yang soleh, amal, kemudian dengan ilmu yang manfaat. Jadi pergunakan sebaik-baiknya teman-teman menjadi guru, ini menjadi guru yang baik untuk anak-anak kita dan bekal kita untuk kembali pulang. Mungkin itu saja dari saya, Bunda Handa dan teman-teman semuanya. Mohon maaf saya tidak bisa membersamai. Sebenarnya hari ini putri saya masih ada di rumah sakit karena dirawat di rumah sakit sudah 5 hari. Jadi saya harus kembali ke rumah sakit melihat kembali perkembangan putri saya. Dan terima kasih teman-teman yang sudah membersamai pada hari ini. Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat dan bisa beraktivitas sebagaimana biasa. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan ini membuka kegiatan Basreng 14. Mudah-mudahan semuanya bisa berjalan dengan lancar dan mohon izin saya tidak membersamai sampai akhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bu kita yang paling cantik dan energik ini atas semua motivasinya yang sangat luar biasa. Semoga selalu memberikan support setiap kegiatan-kegiatan yang kami selenggarakan, khususnya insya Allah ini akan menjadikan motivasi bagi kami agar kami bisa menjadi pendidik yang hebat lahir dan batin, inovatif, kreatif, sehingga menghasilkan peserta didik generasi spektakuler, hebat lahir dan batin, dan berakhlak mulia. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ada pantun khusus buat ibunda kita yang paling cantik ini. Izin ya Ibu ya. Oke, jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu ya. Siap. Oke. Si Wiwit dan Angga ke pasar beli mata roda. Cakep. Penjual mata roda orangnya sangat kreatif. Cakep. Duren Sawit bangga mempunyai Bu Farida, kasatlah cantik yang sangat inspiratif. Cakep. Ibu, terima kasih. Semoga Anda segera sembuh ya Ibu. Ya, Diangkat semua amin. Mohon penyakitnya. doanya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mohon doanya, saya izin undur diri. Terima Nanti kasih, saya Ibu. menerima laporannya dari kalender 14, bagaimana Siap. perkembangannya, tetap harus Siap. dilaporkan. Terima kasih Terima ya teman-teman. kasih. Kak Momon mohon izin, mohon undur diri teman-teman semuanya. Saya harus kembali ke rumah sakit. Terima kasih. Sama-sama sembuh, Ibu. anak Terima Ibu. kasih. Lekas sehat. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Bapak Ibu, tema webinar kita hari ini adalah implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang biasa tema kita sebut adalah P5. Tema kali ini pasti sangat erat dalam proses kegiatan di kelas dan di sekolah kita. Karena bisa jadi yang kita lakukan selama ini masih belum sesuai dengan arahan yang ada. Sehingga proses hasil P5 mungkin tidak tersampaikan dengan baik. Tapi insya Allah hari ini kita akan belajar bersama, menambah ilmu,
mengenai implementasi P5 yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita, yaitu Kak Momol. Mohon izin Kak Momol, sebelumnya saya akan berpantun buat Kak Momol. Oke, jangan lupa cakepnya ya Bapak Ibu ya. Siap. Cakep. Belum. Oke, sisanya beli senar di Bumi Rini, di Bu Rini. Cakep. Beli senarnya untuk dijual kembali ke negeri kenyang. Cakep. Senangnya webinar siang hari ini kedatangan Kak Momol, narasumber yang luar biasa hebatnya. Yeay. Iya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Kak Momol selalu diberikan kesehatan dan keberkahan. Ya, izin Kak Momol sebelum pemaparan materi hari ini saya akan membacakan biodata singkat Kak Momol. Oke, Bapak Ibu guru sama-sama bisa kita lihat. Inilah biodata dari Kak Momol, yaitu nama asli Maulana Yusuf, lahir di Jakarta 4 April 1987, masih muda sekali ya Bapak Ibu ya. Riwayat pendidikan, 1. S3 Pendidikan Bahasa UHAMKA, 2. S2 Pendidikan Dasar UHAMKA tahun 2019, source ketiga, source studi jurnal akademik Universitas Sains Malaysia 2010, keempat, S1 PGSD UHAMKA. Riwayat pekerjaan, 1. Instruktur Nasional Program Sekolah Penggerak, 2. Fasilitator Kurikulum Merdeka Kemendikbudristek, ketiga, Fasilitator Modul Ajar Kurikulum Merdeka Kemendikbudristek, keempat, Fasilitator Modul Proyek P5 Kurikulum Merdeka Kemendikbudristek, kelima, Tim Pengembang Kurikulum Merdeka Dinas Pendidikan DKI Jakarta, keenam, Fasilitator Asesmen Nasional BPMP DKI Jakarta, ketujuh, Kontributor Modul Ajar dan Modul Proyek PMM, kedelapan, Reviewer AKM Puspendik Kemendikbudristek, kesembilan, Ketua Cabang PGRI Kecamatan Kebayoran Baru. Adapun karya tulis, oke, ya itu saja ya Bapak Ibu ya, sekiranya sudah banyak sekali tentang biodata dari Kak Momol, narasumber kita hari ini yang sangat luar biasa sekali. Bisa kita melihat dari biodatanya bahwa narasumber kita hari ini adalah narasumber yang super hebat. Bismillah, semoga apa yang menjadi paparan kita hari ini, materi hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Jadi nggak sabar ya untuk mendengarkan paparan dari Kak Momol. Oke, untuk menyingkat waktu, untuk Kak Momol dipersilahkan untuk memaparkan materi hari ini. Baik, terima kasih. Sama-sama Kak Momol. Biasa pantunnya diborong semua ya. Siang-siang hari ini Bu Sri tadi makan apa siangnya tadi itu? Makan siang apa? Semangatnya luar biasa. Terima kasih Kak Momol. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sehat. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Oke. Baik, saya hari ini akan sharing terkait dengan kurikulum Merdeka. Fokusnya adalah kegiatan kokurikuler, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tadi Bu Kasatlak sudah banyak pesan terkait dengan P5 yang seharusnya dilakukan Bapak Ibu semua. Tidak memberatkan orang tua murid. Nah, ya kan? Nah, itu salah satu PR yang masih banyak terjadi di sekolah-sekolah terkait dengan implementasi proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Bu Han, boleh nggak saya nih minta sebelum saya sharing,
1 atau 2 orang aja dari Bapak Ibu guru hebat yang ada di sini menceritakan P5 yang sudah dilakukan di sekolahnya itu seperti apa. Itu monggo ya Bu Han, nggak apa-apa ya? Iya, silakan Kak Momol. Dong Bapak Ibu guru hebat yang luar biasa, raise hand-nya jika Bapak Ibu ingin menceritakan secara singkat P5 yang sudah Bapak Ibu lakukan di sekolah. Mangga Bapak Ibu semuanya. Weh, sudah ada Budian Safitri. Nah, ini kayaknya saya mah kenalnya. Oke, mangga Budian diangkat. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Momol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, suaranya pelan-pelan nih lagi di perpus UHAM, Kak. Lagi tesis ya? Iya, lagi tesis. Mantap. Sampingan. Kak Momol, mohon izin saya dari Jagakarsa ngikut bergabung ini. Iya, mangga. Ajak Untuk teman-temannya semua. Iya. Untuk menceritakan P5 di sekolah saya di SDN Jagakarsa 02. Kebetulan di SDN Jagakarsa 02 kita P5-nya itu menanam jahe dan kunyit. Jadi sebelum menanam itu kita adakan pengetahuan terlebih dahulu sebelum menanam. Jadi tanaman-tanaman apa aja yang apa namanya, kita berikan penjelasan pemahaman dulu kepada anak bahwa jahe itu apa, kunyit itu apa, dan jenis-jenis tanaman obat-obatan. Nah, setelah itu baru kita jelaskan untuk tahap ke minggu berikutnya, kita jelaskan lagi proses penanaman tanah yang subur itu seperti apa, jenis-jenis. Lanjut pada hari minggu keberapa gitu ya, pada hari minggu ke-5 kalau nggak salah, ke-6, kita lanjut ke lahan belakang. Di lahan belakang itu baru kita jelaskan lahan yang bagus seperti ini anak-anak. Nah, setelah itu untuk minggu berikutnya baru kita terjun langsung ke lahan tersebut. Jadi bagaimana cara mencangkul yang baik, nah itu berkolaborasi dengan guru olahraga. Pada saat mencangkul itu manfaatnya apa sih anak-anak? Nah, otot yang sebelah mana yang akan kita gunakan? Nah, setelah itu kita berkolaborasi dengan guru agama juga. Amanat apa yang tersirat dengan kita menanam itu. Oh, rasa bersyukur kepada Allah. Nah, itu juga kita berkolaborasi dengan guru agama. Setelah itu setelah kita mencangkul, kita taruhlah bibit. Anak-anak yang naruh pada saat itu. Yang cangkul tetap guru olahraga dan perlu bantuan dari orang tua juga. Jadi pada saat itu kita undang orang tua yang hadir, tidak semuanya, cuma hanya sebagian. Bapak-bapak juga ikut mencangkul pada saat itu. Nah, anak-anak itu menyiram setiap hari, menyiram, tahu cara menanamnya seperti apa, terus kita ukur tanamannya seminggu sekali, kita ukur, kita cek. Nah, pada saat sudah besar, sudah kita siap untuk hasilnya seperti apa, baru kita cabut dan itu hasilnya alhamdulillah luar biasa, Kak Mama. Nah, setelah itu barulah anak-anak tahu, oh ternyata ini ya manfaatnya. Oh ternyata manfaat kencur seperti ini, oh manfaat jahe seperti ini ya. Seperti itu, Kak Mama. Oke. Terima kasih. Kemudian luar biasa. Oke. Baik. Kemudian sharingnya ya. Nah, oke, ini masih ada yang bocor suaranya. Oke. Nah, baik Ibu semuanya. Nah, apa yang tadi diceritakan oleh Budian, Bapak Ibu semua, adalah dari penguatan Oh iya, itu Nah, alhamdulillah ya. Nah, sekarang Bapak Ibu semua, sekarang waktunya saya sharing ya. Tadi apa yang disampaikan oleh Budian, sepenyimakan saya Bapak Ibu semuanya, itu adalah sebuah proses. Itu yang harus kita lakukan Bapak Ibu semuanya dalam sebuah proses proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, apa dan bagaimana Bapak Ibu semua? Sebelum saya mau untuk sharing, saya di sini akan menyampaikan beberapa miskonsepsi
yang terjadi di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya ya, orientasi satuan pendidikan terhadap kegiatan kokurikuler, khususnya proyek penguatan profil pelajar Pancasila adalah satu. Orientasinya adalah menghasilkan sebuah produk. Contoh, pas bunga. Contoh, kegiatan-kegiatan yang lainnya atau namanya produk-produk lainnya dari hasil proyek P5-nya. Pokoknya intinya adalah sesuatu yang dapat dilihat, diraba, dan dapat diambil dan sebagainya. Adalah orientasinya produk itu Bapak Ibu semuanya. Padahal Bapak Ibu semua, yang harus kita bangun di sini adalah P5 itu arahnya, sasarannya adalah bagaimana dimensi profil pelajar Pancasila itu berkembang Bapak Ibu semuanya. Ya kan itu karena sasaran utamanya adalah dimensi. Contoh, ketika saya sharing seperti ini, saya sudah dikasih kesempatankah untuk sharing? Bunda, sudah ya, udah bisa ya. Oke, nah, sudah terlihat Bapak Ibu semuanya? Udah ya, pertama nih, ketika kita lihat di sini, karena dimensi yang disasar, dimensi yang menjadi tujuan dari proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Coba saya mau tanya Bapak Ibu semua yang bisa tulis di kolom chat ya. Pertama, apa produknya ketika dinyatakan bahwasanya anak itu dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia itu sudah berkembang pada diri anak. Apa Bapak Ibu semua kira-kira kalau orientasinya proyek P5 itu adalah sebuah produk hasilnya. Orientasinya adalah sebuah produk. Ada nggak di sini? Apa tuh doa dengan khusyuk atau hikmah? Oke, terima kasih Bu Tia. Ada lagi yang bisa dituliskan di kolom chat? Oke. Mana ya saya sambil melihat di sini. Salam jika bertemu guru. Good. Oke, apalagi? Ini berarti udah pada oke-oke nih. Ya kan? Nah, sudah melaksanakan sholat dengan baik. Oke, Bu Sofi, SDN Kayu Putih 03. Kamu udah. Berdoa sebelum dan setelah makan. Ya, Rajin saling menghargai walaupun berbeda agama. Keren-keren. Budaya antri, benar. Tapi kalau saya belum bisa tuh mendapatkan panennya budaya antri, apalagi kalau antrinya sama Bu Handayani, emak-emak. Pasti saya mah sebagai pria gitu kalah gitu kalau lawan emak-emak ngantri, ya kan, apalagi kalau di jalan cenah, ya kan, emak-emak naik motor beloknya ke kanan, lampu sennya ke kiri gitu. Iya kan, nah itu sesuatu yang perlu Bapak Ibu. Nah saya dari sini Bapak Ibu semua, dari jawaban Bapak Ibu semua mendapatkan sebuah vibe positif. Asik Buhan tuh kalau orang Jaksel tuh jadi ngomong itu vibes Buhan, ya kan. Nah para jadi apa Bapak Ibu semua, produk itu tidak harus dalam bentuk yang misalkan, yuk nak kita bikin A, yuk nak kita bikin B, yuk nak kita bikin C. Tapi ketika produk yang disasar adalah sebuah hasil dari proses perkembangan dimensi beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya tadi Buhan banyak yang menjawab tuh, ya kan, ketika Bu Handayani ada di depan sekolah, ya kan, ada anak datang salaman. Nah itu kan sebuah produk dari beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan dimensinya akhlak kepada manusia, ya kan, dengan elemennya salaman, dan salamannya pun benar, enggak di jidat, enggak di pipi, tapi salamannya benar begini. Nah anak begitu, ada guru di depan pintu yang tadinya dia lari ngubut, tiba-tiba ada guru depan pintu, dia langsung berhenti dan membungkukkan badannya sambil bilang, permisi Bu. Itu kan sebuah produk dari hasil sebuah proses, ya kan. Nah itu yang diharapkan Bapak Ibu dari P5. Jadi kalau tadi kata Bunda Farida,
adanya sesuatu yang memberatkan kepada orang tua ketika proyek P5 itu dilaksanakan, dari sisi mananya? Kan kayak gitu. Karena tujuannya adalah bukan menghasilkan produk seperti yang kita tahu, tapi bagaimana dimensi profil pelajar Pancasila itu berkembang dalam diri anak. Kenapa sekarang P5 itu punya alokasi waktu khusus Bapak Ibu semua? Karena memang ada tujuan. Kurikulum Merdeka itu tujuannya dua. Salah satunya adalah satu, menjadikan pelajar Indonesia itu menjadi pelajar dengan profil pelajar Pancasilanya. Artinya ada terlebih dahulu. Yang kedua apa Bapak Ibu semuanya? Memiliki kecakapan literasi dan numerasi. Makanya ada ANBK sebagai bahan evaluasi potret pendidikannya. Yang itu harus dimulai dari kelas 1 sampai jenjang yang paling tinggi. Itu Bapak Ibu semuanya ya. Tuh, jadi banyak miskonsepsi. Salah satu pertamanya adalah orientasi P5 berdasarkan produk. Nggak ada produk yang dipamerin bukan P5. Nah, terkait dengan pamerin dan lain sebagainya, miskonsepsi yang kedua adalah P5 itu harus diakhiri dengan selebrasi, ya kan? Harus diakhiri dengan pameran yang wah dan lain sebagainya. Ada panggung, ada A, B, C, D dan lain sebagainya. Padahal Bapak Ibu semua tidak melakukan selebrasi yang wah. Bapak Ibu melakukan asesmen sumatif terhadap proses proyek P5 aja itu sudah selesai. Anak melakukan presentasi, anak melakukan kampanye, anak mengajak temannya, bahkan anak mengajak temannya untuk berubah dari sesuatu yang pertama kali dia lakukan tidak baik menjadi sesuatu yang baik, itu juga sudah merupakan hasil dari sebuah proses proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Jadi janganlah lihat rumput tetangga ya Buhan ya. Karena kalau rumput tetangga itu pastinya lebih hijau kan Buhan? Pak, tuh sekolah sebelah tuh udah ngerayain pesta, panen raya, festival, pakai panggung lagi. Guru-gurunya nyewa baju, Pak, rame banget. Sekolah kita kapan, Pak? Wah, itu mate bukan P5 kalau kayak gitu. Itu mah saingan untuk adu konten, iya kan? Jangan lihat rumput tetangga. Bisa jadi tetangga yang itu ngelihat kita yang biasa-biasa aja, bahkan juga jadi lebih hijau. Enak ya, sekolah di sana P5-nya nggak ribet. Apalagi teh kalau itu yang ngomong orang tua, coba Bapak Ibu semuanya. Bisa bahaya. Betul nggak Buhan? Ada CRM yang siap menerima aduan Bapak Ibu 24 jam. Nah, jadi Bapak Ibu seperti tadi Bunda Farida sampaikan, hati-hati. Nah, itu dua miskonsep dulu deh yang perlu saya sampaikan. Jadi Bapak Ibu semua, orientasi dari P5 itu bukanlah produk yunak kita bikin A, B, C, D. Walaupun ada kegiatan itu nggak apa-apa. Tapi yang disasar adalah dimensi elemen dan sub-elemennya. Yang kedua, selebrasi. Kemudian yang namanya panen raya dan lain sebagainya. Itu bukanlah gong akhir dari segala akhir proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Justru setelah tema 1 selesai kita lihat, anak nih istiqomah nggak ya buang sampah sembarangannya? Atau buang sampah pada tempatnya. Jangan-jangan dia buang sampah pada tempatnya hanya ketika proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tapi ketika proyeknya itu sudah selesai, dia kembali ke habitat awalnya. Ya kan, mau taking down, buang sampah di kolong meja, dan lain sebagainya. Artinya anak itu sadar kalau dia sedang dinilai sehingga dia berubah. Tapi ketika proses penilaian tersebut sudah berakhir, anak itu kembali ke habitatnya. Maka Bapak Ibu semua, coba Buhan bisa deh open mic-nya. Saya pengen tanya Buhan. Iya. Buhan lebih susah mendidik atau mengembangkan adab anak atau mengembangkan secara akademik anak? Buhan lebih susah yang mana? Lebih susah mengembangkan adab anak. Nah, setuju saya. Mengembangkan adab anak itu susah banget, nggih, Buhan, nggih.
Betul, betul. Panennya terkadang nggak dalam waktu dekat kita rasakan. Kita bilang, ini selambi upacara, ya kan pasti upacara Bapak Ibu kok jadi pembina, anak-anak jangan lupa jaga kebersihan sekolah, gitu kan ya. Menjaga kebersihan sekolah hampir setiap Senin, pembina upacara mengumumkan, mengingatkan, tapi masih ada nggak bocah-bocah kita teh yang buang sampah sembarangan banyak, ya enggak? Sampai nada pelan udah dilakukan, nada tinggi udah dilakukan. Itu buang sampahnya di mana? Ya kan? Tetap yang namanya bocah. Itu Bapak Ibu. Pembentukan karakter itu butuh proses. Sama seperti apa Bapak Ibu semua? Sama seperti ketika Bapak Ibu nyanyi di majelis taklim, kan ada tuh lagunya. Belajar di waktu kecil bagar mengukir di atas batu, gitu ya Bu Hani ya. Mengukir di atas batu teh susah, butuh proses, tapi hilangnya lama. Saya aja baru dapat panennya ketika anak saya yang pertama sholat udah tidak perlu diingatkan. Sholat subuh udah nggak perlu ditarik-tarik ke kamar mandi. Itu butuh waktu 3 tahunan lebih, Buhan. Awal-awal dari usia 4 tahun mulai katanya abinya jahat kayak monster. Ya kan, bangun masih nangis. Tapi sekarang sayanya teh belum bangun, anak saya jam 4 itu udah bangun. Coba. Ya kan, bahkan kita dibangunin, Abi. Nah, itu kita panennya dari situ. Sebuah proses yang lama. Jadi ketika menuntut anak untuk berubah ke arah yang lebih baik, berkembang dimensinya, awali ini kan kita dalam tanda kutip, tanda kata kutip nih, Bapak Ibu semuanya, berada pada tahap memaksa anak untuk berbuat baik. Betul nggak? Dalam tanda kutip memaksa. Ya kan? Tapi dengan cara kita seperti ini, nanti anak-anak tahu dan akhirnya dia biasa. Dari terpaksa, dia biasa, kemudian dia terbiasa melakukan yang sampai pada akhirnya dia itu membudaya. Ketika karakter sudah membudaya, maka ketika anak lalai dengan apa yang sudah menjadi kebiasaannya, nih, hati terasa kontrak, seperti ada dosa besar yang menyelimuti. Contoh, ya kan, misalkan apa di sini ada Bu Mita, ya kan, yang suka nodong-nodong saya. Nah, ya kan. Nah, Bu Mita di sini teh rajin cenah, misalkan sholat duhanya, ya kan, rajin tuh, nggak tertinggal, ya kan. Tiba-tiba karena Bu Mita teh sekarang udah jadi capsek ya, tadi saya telepon aja teh rapat mulu kan kayak gitu, tertinggal tuh sholat duhanya, padahal teh sholat duha itu sunnah, iya kan. Tapi ketika suatu kebiasaan yang sudah dilakukan dengan ikhlas dan menjadi budaya, yang sunnah itu serasa wajib, ketika ditinggalkan pasti ya Buhan ada rasa gelisah. Bener nggak? Ada rasa sesuatu yang hilang dan lain sebagainya. Padahal itu sunnah, ya kan? Sesuatu yang tidak fardu ain dan lain sebagainya. Tapi karena sudah terbiasa, saya atau Bu Hande makan permen, permennya teh dimakan. Ketika sudah ada budaya saya tetap harus menjaga kebersihan, jauh dari tempat sampah, apa yang dilakukan oleh Bu Han terhadap bungkus permen? Pasti dikantongin bungkus permennya. Tanpa ada instruksi dari otak kita, ini sampah, ini sampah, ini sampah, masukin yuk ke kantong. Enggak, tapi langsung secara otomatis sampahnya dimasukkan ke ini, Bapak Ibu semuanya ya. Jadi seperti itu Bapak Ibu semuanya ya. Lalu bagaimanakah proses P5? Seperti yang tadi Bu Dian sampaikan Bapak Ibu semuanya. Ada sebuah proses yang harus dilakukan oleh seorang pendidik di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan ingat, tadi Bu Dian menyebutkan melibatkan guru olahraga, melibatkan guru agama. Yang artinya apa sih? P5 itu tidak
hanya menjadi kewajiban guru kelas aja, tapi menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang terdiri dari kepala sekolah, guru kelas, guru bidang studi itu Bapak Ibu semua. Maka langkah pertama yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan adalah membentuk tim fasilitator. Harus Bapak Ibu semuanya, tidak harus guru kelas yang jadi ketua koordinator. Siapa saja yang mau dan bersedia dan juga memiliki pengalaman, mangga ditunjuk sebagai ketua koordinator Bapak Ibu semuanya. Itu yang harus disampaikan Bapak Ibu semuanya. Contoh, misalkan di sini saya ada salah satu contoh SK tim fasilitator di sekolah saya sebelumnya. Nih, ya, coba. Bu Sumirah itu kepala sekolah. Dia sebagai penanggung jawab. Ini Karetno, Bapak Ibu semua, ini teh saha. Ini bukan guru kelas. Ini guru PJOK yang dikasih amanah oleh kepala sekolah untuk menjadi koordinator proyek profil pelajar Pancasila. Kenapa? Karena pada tema bangunlah jiwa dan raganya terkait dengan topiknya yaitu jiwaku sehat, ragaku kuat, cocok pas untuk Kak Retno sebagai guru olahraga untuk menjadi koordinator proyek. Jadi nanti dalam implementasinya kita guru kelas tidak berdiri sendiri kerjanya, tapi kita punya tim di dalam proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Dan ini menjadi administratifnya. Bapak Ibu semua, administratifnya dalam kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Setelah tim terbentuk, apa yang harus dilakukan oleh satuan pendidikan? Satu, nah misalkan udah kebentuk nih. Langkah yang kedua adalah mengidentifikasi. Nah, ya, mengidentifikasi apa? Mengidentifikasi tingkat kesiapan satuan pendidikan. Mulai dari apa? Mulai dari sarana prasarananya, kemampuan dari pendidiknya. Nah, di sini mulai ditunjukkan nih, Bapak Ibu, kita nih dari kelas 1 sampai kelas 6 temanya mau sama semua apa beda-beda ya? Boleh nggak sama? Boleh. Boleh nggak beda? Boleh. Boleh nggak temanya sama tapi topiknya beda-beda? Boleh. Itu Bapak Ibu semuanya. Setelah itu sudah dilakukan, baru deh coba Bapak Ibu saya mau tanya nih, cek ombak. Takutnya Bu Hani kalau siang-siang begini saya ngoceh, saya ditinggal bobok gitu kan ya. Iya, betul. Di kolom chat Bapak Ibu semua coba dimanfaatin. Itu apa tuh Pak Adi, Momol, Dilda cocok jadi dai buat acara maulidan. Masya Allah, nanti saya magadiran di sini ya. Oke, coba Bapak Ibu semuanya ya, coba dijawab ya, dijawab Bapak Ibu semuanya. Dalam menentukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, menurut Bapak Ibu semua, apakah yang harus ditentukan terlebih dahulu? Dimensi dulu atau tema dulu? Coba jawabannya, dimensi atau tema dulu? Coba dijawab. Dimensi dulu atau tema dulu? Monggo dijawab. Pokoknya kalau nggak ada 50% jawab, saya nggak mau share, nggak mau ngasih materi lagi. Stop, wes. Alhamdulillah, dimensi. Alhamdulillah, berarti belum ada yang baca doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut, Tuhan. Semuanya masih pada melek. Saya sih husnuzon walaupun off cam pada
Ini semua pada nyala. Wes, ada yang jawab dimensi, ada yang jawab tema. Alhamdulillah, berarti variasi jawabannya. Nah, coba dong 1 menit lagi deh, ada Bapak Ibu semua ketik dong. Menurut Bapak Ibu jangan ikutin teman-temannya. Menurut Bapak Ibu aja. Salah nggak apa-apa, bener nggak apa-apa. Pokoknya mau salah, mau bener, kita sama-sama belajar di sini. Nggih? Oke, yuk, siap. Wah, hampir dimensi menurut saya mall. Oke, siap. Sekarang bagaimanakah jawabannya? Dimensi deh, pakai deh lagi. Ini Pak Ibrahim KS Pisangan Timur 05, kumaha damang, Bapak. Tunjukin dong wajahnya, update kangen pisan sama Pak Ibrahim. Oke. Nah, oke. Bapak Ibu semua, hampir sebagian besar Bapak Ibu guru semua yang ada di sini dan kepala sekolah yang ada di sini adalah menjawab dimensi. Apakah benar jawabannya? Kalau jawabannya semua benar, berarti semuanya boleh leave dari Zoom ini. Salah, nggak boleh. Nanti dimarahin sama Buhan. Iya. Nggak boleh ya, Buhan ya? Nggak boleh ya? Oke, betul Bapak Ibu semua. Jawabannya adalah dimensi terlebih dahulu, baru yang namanya tema. Tuh, merancang dimensi, baru tema dan alokasi waktu. Kenapa dimensi? Karena yang dituju adalah dimensi, elemen dan subelemen. Contoh nih, di sekolah SDN Pisangan Timur 05, Bapak Ibu semuanya ya. Aduh, anak-anak saya nih kok akhlaknya kok begini amat ya? Nggak ada sopan-sopannya sama guru gitu. Ya kan, nyelonong aja. Kan kayak gitu. Udah mana kalau di kelas itu piket, ada yang ngadu lah. Misalkan, Bu, si A nggak piket, Bu. Bu, si B nggak piket, Bu. Artinya apa Bapak Ibu semua? Dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, khususnya akhlak pribadi dan akhlak pada manusia, anak itu perlu dikembangkan. Yang kedua, apa Bapak Ibu semuanya? Akhlak dimensi mandirinya dan dimensi bergotong royongnya berarti perlu dikembangkan. Wah, ada 3 dimensi nih yang perlu kita kembangkan. Baru deh, kira-kira tema apa ya yang bisa saya tentukan agar 3 dimensi yang menurut kami perlu dikembangkan karena anak-anak di sini seperti A, B, C, dan D, agar tidak seperti itu lagi. Oke, kayaknya tema gaya hidup berkelanjutan bagus deh. Apa? Oke, menerapkan budaya disiplin. Dan tanggung jawab melalui kegiatan-kegiatannya. Jadi dimensi dulu baru tema Bapak Ibu semua. Setelah itu alokasi waktu. Bapak Ibu semuanya, nggak bisa P5 itu dilakukan. Bapak Ibu, sebelum ngambil rapat kita ngadain P5 ya. Ayo tanggal berapa? Gimana kalau tanggal 23 November? Ya setuju. Yuk disiapin ya dari sekarang waktunya berapa hari nih? Nggak bisa P5. Karena P5 itu bukan pensi. P5 itu bukan prakarya Bapak Ibu semuanya. Anak-anak, besok kita akan temanya adalah gaya hidup berkelanjutan. Oke, gaya hidup berkelanjutan. Terus kita akan mengolah sampah plastik. Bawa ya dari rumah sampah-sampah plastik atau barang-barang bekas yang udah nggak terpakai. Coba Bapak Ibu semua. Nanti di sekolah kita bikin sesuatu yang lebih baik. Itu prakarya atau P5. Prakarya nggak terbangun anak. Kenapa kok mengolah limbah plastik? Harus dilakukan karena biar anak sadar nih bahwasanya plastik ini adalah benda yang susah terurai jika dibuang sembarangan. Maka yang terjadi adalah akan terjadinya pencemaran air tanah.
pencemaran tanah yang menyebabkan tanah nanti tidak subur, air tanahnya jadi kotor. Maka apa yang harus dilakukan, Nak? Kalau kamu habis minum mineral water, botolnya disimpan. Nanti habis disimpan, kita bikin yuk sesuatu yang menarik. Nah, tapi produknya ini nggak menjadikan sasaran, dimensi kreatifnya yang disasar Bapak Ibu semuanya. Contoh nih Bu Han dan Bapak Ibu semuanya ya. Sekolah saya lagi temanya kearifan lokalnya. Di tahap aksi ketujuh ya, tahap aksi ada yang namanya membuat replika ondel-ondel dari tok. Oke. Dimensi yang disasar kreatif. Anak kelas 1 Bapak Ibu semuanya. Kalau anak kelas 1 kan bikin apa aja itu sesuai dengan apa kata gurunya ya kan. Gurunya bikin A, dia mau pengen ngikutin bikin A. Gurunya bikin B, dia mau ngikutin warnanya bikin B dan lain sebagainya. Tapi ada satu murid yang beda sendiri Bu Han. Kepala koknya itu diwarnain pakai warna hitam dan merah. Yang lainnya sama seperti yang dibikin oleh gurunya. Ditanya dong sama gurunya, Bilal, kenapa kok ondel-ondelnya kepala koknya diwarnain hitam dan merah? Bilal bisa jawab lagi Bapak Ibu semua. Jawabnya apa? Kan ondel-ondel laki-laki Bu, serem. Nah, Bilal lihat di mana? Lihat di kantor lurah. Bener nggak kalau ondel laki-laki sama ondel perempuan beda warnanya? Bener kan? Warnanya hitam dan merah. Kalau Bapak Ibu, kan di P5 ada 4 kategori penilaiannya. Mulai berkembang, sudah berkembang, berkembang sesuai harapan, dan sangat berkembang. Kalau Bapak Ibu guru jadi gurunya Bilal. Kalau dari produk pasti terlihat. Produknya Bilal nggak bagus. Orang warnanya hitam kok. Tapi kalau dilihat dari dimensi kreatifnya, Bapak Ibu mau kasih Bilal predikat nilainya teh apa? Ayo coba diketik di kolom chat. Apa? Wih, ada yang sudah berkembang Bu Tia. Oke. Wih, 85. Keren. Ada lagi. Coba dijawab. Bilal teh beda sendiri. Sudah berkembang, sudah berkembang, sudah berkembang, sudah berkembang. Oke. Nah, Bapak Ibu semua, artinya Bilal itu sudah memiliki tingkatan kreatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan teman-temannya. Teman-temannya mungkin baru pada tahap mulai berkembang. Ya kan? Atau sudah berkembang. Nah, si Bilal bisa jadi sudah berkembang atau berkembang sesuai harapan. Nah, itu Bapak Ibu yang dinilai di P5, bukan produknya. Apalagi teh begini ya bukan. Ya, kita bikin ondel-ondel ya nah hari ini. Oke, waktunya sudah habis. Ya, dilanjutkan di rumah. Apa yang terjadi pada ondel-ondel di rumah Bapak Ibu semuanya? Apakah akan berubah menjadi ketok magic itu ondel-ondel yang di sekolah tadinya dibikin peang, di rumah langsung cakep pisang karena yang bikin emak bapaknya. Bahkan bisa jadi beli di pasar gembrong. Dan itu pula ya lagi yang dipajang oleh gurunya di meja guru. Nah lo. Nah jangan, kalau orientasinya produk pasti Bapak Ibu menilainya adalah cakep atau tidaknya. Tapi kalau yang dilihat adalah dimensinya, nah tuh bener tuh kata iPhone Mas Ada berubah menjadi keren. Betul Bu, pasti banyak yang terjadi hal ini. Bener banget Bapak Ibu semuanya. Itu yang kita minimalisasi Bapak Ibu semua. Coba contoh lagi Bapak Ibu semua. Saya menghadiri sebuah kegiatan panen raya karena memang dihadiri ya. Turunlah saya dari kendaraan nih, Bapak Ibu semuanya. Turun dari kendaraan, oke. Ketika saya turun dari kendaraan, saya udah ngeliat tuh. Ini keren banget. Stand-standnya. Membuat gaya hidup berkelanjutan, temanya itu, gaya hidup berkelanjutan, topiknya itu mengubah limbah plastik menjadi cantik.
Ada satu stan membuat rumah lampu dari itu loh Buhan, dari sendok plastik. Dari sendok plastik dibikin rumah lampu seperti bunga mawar, cakep banget. Harganya 185.000, dia lelang karena nanti hasil penjualan itu akan didonasikan. Oke. Saya udah ngincer tuh. Oke, nanti saya akan beli. Ujuk-ujuk selesai acara-acara seremonial, saya berkunjung ke stan anak tersebut. Saya tanya dong, apa saya tanya? Dek, keren banget, bisa bikin rumah lampu seperti bunga mawar. Dibantuin nggak? Enggak Pak, bikin sendiri, katanya gitu. Oke, butuh waktu berapa lama nih bikin bunga mawarnya? Enggak lama kok, cuma 4 hari kan bareng-bareng. Oke. Pertanyaan ketiga yang membuat saya tidak jadi beli. Apa Bapak Ibu semua? Dek, kalau bikin bunga mawar kayak gini tuh buat rumah lampu butuh berapa sendok plastik ya? Apa Bapak Ibu jawabannya? Tadi kan temanya gaya hidup berkelanjutan. Topiknya itu mengubah limbah plastik menjadi cantik. Anak ditanya, butuh berapa banyak sendok Bu? Dek, yang dibutuhkan untuk membuat rumah lampu seperti bunga mawar. Jawabannya apa coba Buhan? Jawabannya nggak banyak kok Pak. Cuma 7 pak. 7 pak. Itu teh baru apa sampah coba kalau pak? Baru. Ketika baru, temanya mengolah limbah plastik menjadi cantik. Ketika bicara pak itu baru. Pertanyaan saya, itu P5 atau prakarya? Prakarya itu cuma 4 hari mempersiapkan dalam event panen raya. Kemana prosesnya? Sedangkan alokasi waktu untuk P5 itu ada 252 JP setahun. Cuma digarap beberapa hari yang tujuannya panen raya, selebrasi, pentas, selesai Bapak Ibu semuanya. Itu dimensinya kesasar nggak? Enggak. Apalagi kalau kewirausahaan ya Bapak Ibu semuanya. Apa mindsetnya? Bazar. Ya kan? Mindsetnya market day. Ketika marketnya dimulai, siapa yang jaga standnya? Emaknya. Itu makanan yang dijual, makanan siapa yang bikin? Emaknya. Anaknya kemana? Ngiter aja udah. Di mana-mana. Hilang itu P5-nya Bapak Ibu semua. Bukan nggak boleh jualan. Bukan nggak boleh yang namanya market day atau bazar. Tapi esensinya itu. Nanti kita lihat tema-temanya. Baru deh setelah merancang dimensi, tema, dan alokasi waktu, baru deh nyusun modul proyeknya dan strategi pelaporan. Nanti sedikit banyak saya akan praktekkan outline-nya untuk Bapak Ibu mendapatkan sebuah gambaran bahwasanya P5 itu adalah sebuah proses ya Bapak Ibu semuanya. Oke, nah next selanjutnya Bapak Ibu semuanya, apa yang harus kita lakukan? Yuk pahami dulu temanya. Jangan sampai salah penerapan. Udah diupdate di status WA, diupdate di status IG, di story, dibikin video reels untuk IG dan TikTok, bahkan direkam di YouTube. Antara proses dan temanya, antara jaka sembung makan dodol, kagak nyambung. Iya kan? Jadi kita harus tahu dulu temanya teh apa, tujuannya apa, baru kita tetapkan Bapak Ibu semua contoh yang banyak sekali terjadi miskomunikasi, bukan komunikasi sih, miskonsep. Apa Bapak Ibu semuanya? Tema Bhinneka Tunggal Ika Bapak Ibu semua. Kebanyakan dari sekolah itu menerapkan budaya-budaya terkait dengan tarian-tarian, makanan-makanan, fashion show, sampai gurunya teh nyewa baju ke salon. Betul kan?
Nah, yang penting ada di foto, masuk ke status WA, masuk ke IG, ya kan, Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, Parade Nusantara. Padahal Buhan, kalau kita ngelihat di sini artinya adalah mengenal dan mempromosikan budaya perdamaian dan anti kekerasan. Belajar membangun dialog penuh hormat tentang keberagaman, serta nilai-nilai ajaran yang dianutnya, serta mempelajari perspektif berbagai agama dan kepercayaannya. Ayat di dia tentang bagaimana jaipong ditarikan. Ya, kelas 1 Jawa Tengah. Kelas 2 nanti tugasnya Padang ya. Kelas 3 nanti Kalimantan. Kelas 6 Kalimantan Selatan. Kelas 4 nanti Papua. Kelas 5 nanti Surabaya. Wah, duwis rameh panen rayanya mah. Ya kan, ternyata itu teh tepat. Bapak Ibu semua, harusnya apa yang dibangun? Bagaimana anak itu di Bhinneka Tunggal Ika itu dibangun rasa saling menghargai, rasa saling menghormati antar perbedaan yang dia miliki, antara saya dengan kamu teh berbeda. Tapi perbedaan kita itu terikat melalui semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Momol muslim, teman momol non muslim, nggak boleh ya nak main kata-kataan. Bapak Ibu anak SD teh mulutnya lemes teh. Lemes kan? Tuhan aja, agama aja jadi bahan candaan. Nah itu yang harus kita ya kan obati. Agama, apalagi bahasa, ajak di sini. Contoh, misalkan Momol teh kan orang Jawa Timur ya, misalkan Momol orang Jawa Timur, Pak Ibrahim ya kan orang Jawa Timur nih, ya kan. Ketemu nih Momol sama Pak Ibra. Nah, Momol menyapa Pak Ibra. Halo Pak Ibra, sama-sama orang Jawa Timur nih, sampean. Saya memanggil Pak Ibra dengan menyapa, hai Pak Ibra, sampean tekan dari mana? Sesama orang Jawa Timur, menyapa dengan istilah diksi sampean itu sesuatu yang wajar, yang lumrah disampaikan. Tapi ketika saya ketemu sama Bu Handayani, yang putri Solo, ya kan, Buhan, sampean sopan nggak Buhan itu? Enggak, harusnya apa? Panjenengan. Apalagi teh di Sunda, sampean teh artinya juga beda. Iya kan? Tuh Bapak Ibu semuanya, anak Betawi di rumah sama emaknya, di rumah ya, di rumah sama emaknya. Tong, lu kagak belajar, kagak mak, gua kagak punya PR, emak sama anak lu gua coba. Tapi teh di rumah, sesuatu yang lumrah di keluarga Betawi. Tapi ketika anak itu keluar dari rumah, dia berada di tengah masyarakat, ya kan? Masyarakat dan masyarakat itu beragam, ada yang dari Jawa, ada yang dari Kalimantan, ada yang dari Sumatera, ada yang dari Papua. Kemudian anak itu berkata, lu gua di sini ya, ke sini ya, chatnya. Bapak Ibu semuanya, itu Bapak Ibu semua ada bahasa yang persatukan, yaitu bahasa Indonesia. Bapak Ibu semuanya, angkat di Bhinneka Tunggal Ika. Bukan nggak boleh budaya-budaya makanan, permainan tradisional, tari-tarian diangkat boleh, tapi rumahnya bukan di Bhinneka, rumahnya di kearifan lokal. Karena di kearifan lokal itu ada eksplorasi tentang budaya. Ini rumahnya. Jadi setiap tema itu udah punya kamar-kamarnya. Jangan sampai salah masuk kamar. Bahaya nggak Buhan kalau salah masuk kamar? Bahaya gitu. Terus saya lakukan kemarin gimana? Nggak apa-apa. Kita kan masih dalam proses belajar, Bapak Ibu semuanya ya. Bangunlah jiwa dan raganya.
itu terkait dengan bagaimana peserta didik sadar dan tahu bagaimana cara memelihara kesehatan fisik dan mental anak semuanya. Itu penting Bapak Ibu, angkat deh tentang perundungan, angkat deh tentang yang namanya apa? Bapak Ibu semuanya seks, kekerasan seksual dan lain sebagainya. Nih, angkat di sini Bapak Ibu semuanya agar apa? Anak sadar bagaimana saya menjaga kesehatan fisik dan mental saya di sini. Karena kan perundungan itu ternyata nggak hanya terjadi di kelas SMP, SMA, SD aja pun udah rentan Bapak Ibu semuanya. Gaya hidup berkelanjutan, ingat, tidak hanya terkait dengan sampah. Yuk, yang lainnya bisa. Kayak tadi Budian terkait dengan tanaman toga. Akhirnya anak sadar tentang kencur. Di sekolah saya juga waktu itu kencur, Budian. Tapi panen pertama gagal panen gara-gara apa? Kita belajar, ternyata tikus suka makan kencur. Nah, akhirnya untuk tanaman kedua, khusus tanaman kencur itu kita pagerin agar tikus tidak bisa makan kencur. Ternyata suka loh. Pantesan tikus itu subur-subur ya, nafsu makannya tuh tinggi ya Buhan ya, karena makanin kencur Bapak Ibu semua. Ya kan? Sehingga saya kira cuma di Tom and Jerry doang yang kencur itu, tikus itu suka makannya keju. Ternyata suka jamu juga si tikusnya. Itu Bapak Ibu, akhirnya kita tahu dan kita belajar. Oke. Nah, tadi Budian juga mengutarakan ada keterlibatan orang tua, ada. Ketika ada suatu kegiatan yang memang membutuhkan pertolongan orang tua bisa. Kayak tadi membantu proses itu berlanjut, menggali guru olahraga dibantu dengan orang tuanya. Kenapa? Ya mungkin kalau untuk anak didik kita yang orang Jakarta, untuk macul itu sesuatu PR banget ya kan? Gunting aja, ada anak nggak Bapak Ibu yang sampai kelas 4 guntingnya nggak lurus, gunting kertas? Bisa jadi, apalagi itu benda tajam. Jadi bukan nggak boleh melibatkan orang tua, boleh Bapak Ibu semua, tapi porsinya di mana letaknya? Itu Bapak Ibu semua, karena yang sedang diamati, sedang dinilai itu adalah prosesnya si anak terkait dengan perkembangan dimensi profil pelajar Pancasilanya. Bapak Ibu semua itu ya. Oke, nah Bapak Ibu semua, kewirausahaan, ini ingat, baru ini loh Bapak Ibu semua, mengidentifikasi potensi ekonomi di tingkat lokal dan masalah yang ada dalam pengembangannya. Nggak harus jualan kok. Saya ketika melakukan pendampingan di sekolah Jakarta Barat, Bapak Ibu semua, di salah satu sekolah swasta yang orang tuanya itu pengusaha tekstil rata-rata di sana, mereka nggak jualan, mereka nggak apa-apa dan sebagainya, tapi apa yang Bapak Ibu mereka lakukan? Mereka melakukan membuat yang namanya promosi dengan membuat iklan, baik dalam bentuk brosur, poster maupun iklan dalam bentuk video dan lain sebagainya. Boleh nggak? Boleh, karena mereka sadar potensi ekonomi yang ada di wilayahnya adalah terkait dengan konveksi. Akhirnya mereka membuat itu semuanya. Rekayasa dan teknologi. Ini jarang banget se-Indonesia dipilih Bapak Ibu semua. Kenapa? Karena terbelenggu dengan kata teknologi. Karena Bapak Ibu banyakkan bermindset adalah teknologi itu adalah sesuatu yang canggih, sesuatu yang nantinya membutuhkan banyak modal, sesuatu yang sifatnya mesin dan lain sebagainya. Oh, tentu tidak. Karena teknologi pada intinya adalah apa Bapak Ibu semuanya? Yang membantu pekerjaan manusia untuk memudahkan nih membangun produk berteknologi yang memudahkan kegiatan dirinya dan juga sekitarnya. Kan alat yang membantu pekerjaan manusia, Bapak Ibu semua. Saya di daerah Cibubur, rekan saya bikin modul proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Udah ada project-projectnya di PMM. Mas Muslim tuh Bapak Ibu semua bikin apa Bapak Ibu semuanya? Bikin yang namanya ini loh, lotion anti nyamuk yang terbuat dari serai dan ekstrak serai dan ekstrak kulit jeruk. Itu Bapak Ibu semua cari referensi-referensi di PMM terkait dengan tema-tema ini. Insya Allah masing-masing tema sudah ada contoh-contohnya. Jadi Bapak Ibu ketika menetapkan tema, yuk gali dulu tujuannya apa sih tema tersebut, isinya apa sih tema tersebut. Jangan sampai
kita tidak baca panduannya, tapi kita berani actionnya. Nih Bapak Ibu semua, silahkan nanti kunjungi Bapak Ibu semua, kurikulum.kemdikbud.go.id. Di sini Bapak Ibu ada yang namanya apa nih? Panduan proyek penguatan profil pelajar Pancasila edisi revisi. Sudah punya belum nih? Edisi revisi tahun 2024. Silakan kunjungi nih websitenya nih, kurikulum.kemdikbud.go.id. Bapak Ibu semua, saya taruh di kolom chat. Bapak Ibu tinggal download. Tinggal download semuanya di sana. Bapak Ibu bisa lakukan. Tuh ya, bisa download dan simak, baca baik-baik edisi revisi tahun 2024. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, sebelum saya mengakhiri presentasi saya dan melakukan tanya jawab ya Bu Dian ya, ada Bapak Ibu semua ya. Tadi saya sampaikan proses ya. Di dalam P5 Bapak Ibu semua, nggak bisa tuh kita yang namanya minta anak ujuk-ujuk bikin A, ujuk-ujuk bikin B, ujuk-ujuk bikin C. Nggak bisa Bapak Ibu semuanya. Semuanya harus berproses. Seperti yang tadi Bu Dian contohkan tuh Bapak Ibu semuanya. Apa sih Bapak Ibu semuanya? Ada langkah-langkah yang harus Bapak Ibu lakukan. Enggak yang langsung, nah besok kita bikin A ya. Kamu dari rumah bawa karton, bawa gunting, bawa ini, dan lain sebagainya. Sehingga setiap P5 yang dilakukan adalah bikin, dan bikin. Bapak Ibu semua, coba ya pengenalan. Saya cari di sini. Nah, ini beberapa alur aktivitas proyek. Mulai dari contoh 1, ada yang pengenalan, kontekstualisasi, aksi, refleksi, dan tindak lanjut. Ada yang contoh 2, mengamati sampai refleksi. Ini semua ada di panduan. Dan contoh 3, temukan, bayangkan, lakukan, dan bagikan. Pertama, Bapak Ibu semua, pengenalan. Nah, di sini pengenalan ya. Contohnya saya ngambil contoh yang ini aja. Ketika misalkan tema saya deh, saya ambil sebuah tema. Temanya adalah, nah, misalkan tadi Bapak Ibu, saya mau ngambil yang banyak kesalahan deh. Bhinneka Tunggal, nah Tunggal Ika. Oke, topiknya saya ngambil, saya kasih gambaran ya Bapak Ibu semua. Topiknya misalkan adalah berbeda itu indah asiknya. Contoh nih Bapak Ibu semua, aktivitasnya. Saya hanya mencontohkan aktivitas dari alur proyeknya Bapak Ibu semuanya ya. Misal seperti ini. Saya bikin yang namanya sebuah tabel deh. Tabel nomor tahapan aktivitas. Oke. Nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bapak Ibu misalkan sudah dihitung nih. Dalam P5 itu ada sekitar 10 hari ya kan. 8, 9, 10. Tahapan atau alur. Nah, di sini Bapak Ibu tulis aktivitas agar Bapak Ibu mendapatkan sebuah gambaran. Tadi alur yang pertama apa Bapak Ibu? Pengenalan, mengenali dan membangun kesadaran peserta didik terhadap topik. Nih, di sini Bapak Ibu semuanya, pengenalan. Apa yang Bapak Ibu bisa lakukan? Misalkan, oh, saya ingin berbicara kepada anak-anak saya terkait dengan Indonesia itu kaya loh, wih, ya kan? Nanti guru menjelaskan tentang kekayaan apa saja yang dimiliki oleh Indonesia kepada anak-anaknya. Terus minggu keduanya Bapak Ibu menyampaikan tentang keberagaman agama yang ada di, Indonesia. Nah, terus apalagi misalkan mengenal bahasa di Indonesia. Nah, Bapak Ibu contohnya nih, Indonesia. Wait. Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu semua tahap pengenalan. Oke, di sini bisa aja loh, nggak harus
guru kelas 4 jadi narasumber, misalkan di sini keberagaman agama, Pak guru agamanya deh, Bu guru agamanya deh yang jadi narasumber. Itu sebuah proses, Bapak Ibu. Kemudian alur yang kedua apa? Kontekstualisasi. Ini, kontekstualisasi. Apa sih kontekstualisasi di sini? Menggali permasalahan di lingkungan sekitar yang terkait dengan topik pembahasan. Bapak Ibu, anak diminta untuk mengenali permasalahan di sekitar karena kan P5 itu kan konteksnya harus kontekstual Bapak Ibu semua. Sehingga harus di sini yang namanya apa Bapak Ibu semuanya? Anak cari tahu, oke, nak coba deh kamu cari informasi terkait dengan keberagaman agama yang ada di sekolah kita. Nah, anak misalkan melakukan apa Bapak Ibu semuanya? Sensus, ya misalkan kita main di kelas 5-6 deh, sensus keberagaman agama di sekolah. Nah, oh iya Bu, ternyata sekolah kita ada yang agamanya Islam, ada yang agamanya Kristen, ada yang agamanya Buddha, Bu. Nah, dari situ anak nanti tanya lagi, pernah nggak kamu ngata-ngatain teman kamu terkait dengan agamanya? Oh iya pernah. Boleh nggak kayak gitu? Jadi anak itu dikasih tahu Bapak Ibu terkait dengan permasalahan apa sehingga topik ini perlu diangkat. Murid saya ketika bahasa, dia dari Brebes pindah ke Jakarta Selatan. Iya kan? Kan bahasanya masih medok. Dia belum dinilai sama gurunya. Kemudian dia maju ke depan. Bu, aku belum dibiji. Orang Jawa itu bilang belum dinilai kan belum dibiji. Kedengeranlah sama anak-anak Bapak Ibu semua. Akhirnya dipanggilnya apa Bapak Ibu semuanya? Rian Biji. Sejak hari pertama itu anak sudah kena yang namanya shock culture dari Brebes ke Jakarta, Bapak Ibu semuanya. Itu kan perlu dibina Bapak Ibu semuanya. Kemudian apalagi ada misalkan apa namanya sopan, nah sopan santun berbahasa di sekolahku. Nah ya kan sekolahku. Nah boleh nih kontekstualisasi. Baru deh tahap aksi. Tahap aksi ini apa? Yaitu merumuskan peran yang dapat dilakukan melalui aksi nyata. Nah, ketika Bapak Ibu mau mengolah sampahnya, mau membuat A, B, C, D-nya, itu adanya di tahap aksi. Jangan langsung di atas ini kita bikin A, B, C, D, tapi di tahap aksi inilah aksi nyatanya. Bapak Ibu semuanya, misalkan apa? Membuat, kamus mini Indonesia, ya kan? Nah, itu Bapak Ibu semua. Kemudian apa? Misalkan membuat miniatur rumah ibadah. Nah, bukan hasilnya nanti yang dinilai ya, tapi kreativitasnya. Misalkan taruhlah dimensi yang disasar itu adalah kreatif. Elemennya misalkan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Nah, contohnya ini dimensinya. Ini yang dinilai bukan bentuknya nanti, itu kok masjidnya penyok-penyok, enggak. Tapi bagaimana anak itu membuat sebuah karya. Bapak Ibu saya menemukan loh, ada satu karya anak membuat masjid tidak seperti masjid yang pada umumnya anak-anak bikin. Rata-rata kalau anak disuruh bikin masjid itu identik dengan kubah, ya kan? Dengan kubah. Kubah, terus ada bulan, ada bintangnya. Tapi ini ada satu anak membuat rumah ibadah, rumah Islam, yaitu masjid, dia bentuknya kotak. Tapi dia ketika dibuka kotak tersebut ada sajadah-sajadah dan lain sebagainya. Ini di luar daripada yang lain. Apa Bapak Ibu semuanya? Saya tanya, Dek, mana kubahnya? Tidak ada kubahnya, Pak. Lah, emang kenapa? Saya pernah ke mall. Ketika di mall itu sedang sholat Jumat, di masjid itu nggak ada kubahnya. Saya juga cari-cari di internet, ada kok di luar negeri yang masjid itu tanpa ada kubahnya, Bapak Ibu semuanya. Artinya anak itu apa? Sudah punya review dari sumber-sumber lain. Ketika dia buat itu bagus nggak kreativitasnya? Ya kan, artinya di luar dari yang biasanya. Baru deh Bapak Ibu semuanya. Nah, kalau mau ngadain kayak
selebrasi dan lain sebagainya. Boleh, bukan nggak boleh, tapi tolong jangan beratkan orang tua karena itu tidak wajib. Di sini Bapak Ibu semuanya, misalkan mau apa? Festival, apa Bapak Ibu semua? Festival berbeda itu indah. Nah, di sini Bapak Ibu, baru deh nanti di sini refleksi dan terakhir adalah tindak lanjut. Ini Bapak Ibu semuanya proses dari P5. Jadi enggak ujuk-ujuk anak itu bikin sesuatu Bapak Ibu semuanya. Tapi ada proses yang harus dilakukan oleh anak-anak. Begitu Buhan dan Bapak Ibu semuanya. Materi dari saya tentang P5. Kalau dibahas tuntas mah kayaknya teh butuh 4-5 jam sampai teman-teman tahu bagaimana proyek pembuatan proses P5-nya. Yang nanti kita bisa collab lagi ya Bukan ya, terkait dengan seluk-beluknya sampai dengan ke akar-akarnya. Namun pada sesi ini materi saya nggak saya bersihkan sampai sini, takut teman-teman nanti gumoh. Iya kan? Dan sekarang saya buka sesi tanya jawab. Tapi Buhan, saya boleh nggak 2-3 menit aja dulu mau buang air kecil sebentar aja ya? Oh, boleh, silakan, dipersilakan. Iya. Bapak Ibu guru hebat semuanya. Alhamdulillah ya, hari ini kita sudah mendapatkan materi yang sangat luar biasa menariknya, dan tentunya ini sangat berguna sekali untuk untuk pelaksanaan kita P5 ke depannya. Semoga dengan paparan materi dari Kak Momol kita bisa lebih paham, lebih mengerti apa sih sebetulnya P5 itu. Bapak Ibu sudah ada daftar hadir, dipersilakan untuk mengisi. Sekali lagi saya ingatkan, tolong untuk emailnya gunakan email belajar ID biar nantinya tidak ada masalah dengan sertifikat. Terima kasih untuk Bapak Ibu guru hebat yang hari ini telah mengikuti webinar Basreng 14, yaitu Belajar Asik bareng SDN Klender 14 episode ke-8 dengan penuh semangat dan antusias. Walau sebetulnya dalam keadaan capek dan lelah setelah seharian kita mengajar putra-putri kita. Semoga materi yang telah dipaparkan oleh narasumber hebat kita hari ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Oke. Kak Momolnya sudah datang, sangat luar biasa sekali. Wow, keren sekali, sangat luar biasa sekali paparan materi hari ini yang disampaikan oleh Kak Momol. Terima kasih Pak Momol untuk ilmunya. Semoga kami semua ke depannya dapat melaksanakan program P5 dengan benar dan tepat sesuai dengan aturan. Oke, untuk selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Dipersilakan untuk Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya bisa langsung untuk raise hand biar nanti Kak Momolnya langsung menjawab. Oke, dipersilakan Kak Momol, dipersilakan. Enggak, itu udah ada yang angkat tangan tuh Bu Riris. Oke, silakan Bu Riris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya Pak Momol dan teman-teman semua. Pak Momol, kebetulan saya itu adalah tahun pertama mengajar di kurikulum Merdeka. Memang sudah ada tema tentang dimensinya itu bangun jiwa dan raga tentang bullying gitu. Cuman bagian yang pertama itu sudah dipersiapkan tuh tentang poster untuk perihal awalnya. Yang ingin saya tanyakan adalah ketika untuk drama, jadi di kelasnya kami di kelas 3 itu berencana untuk drama, tapi di semuanya anak mungkin ikut ya, maksudnya dalam arti kata dalam kegiatan tersebut harus dipilah-pilih, dalam arti kata kayak memasukkan mata pelajaran yang
sesuai gitu. Misalkan kayak nilai tingkat, senam, metamorfosis kupu-kupu. Terus jadi ada banyak yang satu orang itu nggak semuanya ikut gitu Pak Momo. Jadi ada nari, ada nyanyi gitu. Itu untuk membagi waktunya itu bagaimana ya Pak Momo? Sedangkan nggak semua anak itu ikut dalam arti itu seluruhnya dari awal sampai dengan akhir. Jadi ada tab-tab tertentu yang memang dikhususkan gitu. Saya masih rancu di bagian itunya, pembagian per tema-tema anak-anak tersebutnya gitu. Kayak nari, nyanyi, terus ada main ular naga panjang kayak gitu. Konsepnya dalam drama tersebut tuh seperti itu. Mohon arahannya Pak Momo untuk Baik. Pertama Bu Riris, yang pertama adalah P5 itu walaupun alokasi waktunya diambil dari 20-30% dari intrakurikuler mata pelajaran, tapi penerapan P5 itu berdiri sendiri. Tidak harus dikaitkan dengan materi-materi mata pelajaran. Jadi dia berdiri sendiri karena punya jadwal sendiri, Bu Riris. Itu yang pertama. Jadi nggak harus dikaitkan dengan metamorfosis, kayak gimana, ini kayak gimana, nggak harus. Nggak bahkan. Karena dia yang disasar adalah dimensi proyek penguatan profil pelajar Pancasilanya. Kan kayak gitu. Nah ini juga banyak yang terjadi. Misalkan guru PJOK, guru matematika ngajarnya ini, materinya tentang ini, kira-kira nanti dikaitkan dengan P5 seperti apa, itu enggak. Pokoknya berdiri sendiri. Bapak Ibu semuanya. Nah yang kedua adalah kenalkan dulu, itu seperti tema di sekolah saya ketika saya melakukan bangunan jiwa dan raganya, anti bullying, stop bullying dan lain sebagainya. Pertama yang kita harus lakukan adalah tadi tahap pengenalan. Kenalkan dulu kepada anak-anak bagaimana sih caranya agar orang itu tidak tersakiti oleh kita. Kan kayak gitu. Apa sih yang menyebabkan orang itu sakit dengan kita? Oh, dikatain mister, dipukul mister. Berarti kan perbuatan-perbuatan yang dilarang. Perbuatan-perbuatan yang harusnya tidak dilakukan. Jadi dikenalkan terlebih dahulu terkait dengan apa itu bully. Bagaimana jenis-jenis bully. Kemudian masuk ke tahap kontekstualisasi. Ada nggak anak itu, kenapa ya Pak Guru, Bu Guru di sekolah aku itu kok ngajarin aku temanya tentang bangunan jiwa dan raganya, topiknya tentang stop bullying. Coba kamu lihat di sekolah kamu, ada nggak teman-teman kamu yang melakukan bully? Ada Bu, ternyata aku suka banget dikatain orang hidungku pesek, kok aku dikatain mancung, itu kan fitnah Bu, gitu ya kan. Nah kemudian apa lagi? Ada Bu, mentang-mentang kulitku hitam, namaku Jaka, dipanggilnya Jackling, Jaka Keling. Nah kan pembulian. Bapak Ibu semua, itu kontekstualisasi. Baru tahap aksinya. Apa yang dilakukan di tahap aksi? Anak, baru aksi nyatanya. Kayak bikin poster stop bullying yang nanti anak kampanye, bikin drama tentang skenario-nya. Yang di dalam skenario tersebut, kayak sekolah saya, skenario bukan guru yang bikin, anak yang bikin, tapi hasil konsultasi dengan gurunya. Di situ ada drama musikal, lagu-lagu apa? Mengadopsi seperti lagu-lagunya Sherina. Dia pikir dia yang paling hebat, merasa paling jago, gitu kan Bu Riris ya? Nggak apa-apa, di situ ada nggak tindakan bully di situ? Ada. ada. Ada dramanya, ada musiknya. Itu secara tidak langsung anak itu akhirnya belajar materi-materi pelajaran. Ketika dia membuat poster, dia belajar tentang bahasa. Dia buat poster, dia belajar tentang seni rupanya. Tanpa harus kita paksa, materi kita apa nih? Ini enggak, itu enggak, dan lain sebagainya. Contoh, ketika dalam drama anak sedang main ular tangga naga panjangnya dan lain sebagainya, tiba-tiba digoda sama temennya, ya mainan kayak gitu mah kuno, main kayak aku dong nih, Mobile Legends, bla 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 bla, keren. Nah itu kan termasuk tindakan-tindakan pembulian, ya kan? Apa nih harus dilakukan? Jadi drama tersebut harus ada masalah dan harus ada penyelesaiannya. Itu yang dibangun. Jadi nanti pada saat festival Bhinneka Tunggal Ika-nya menampilkan drama musikal Stop Bullying sambil tubuh Riris pajang yang namanya poster-poster Stop Bullying dan lain sebagainya di area sumatifnya pada tahap aksi terakhir. Begitu
Gitu, Bu Riris. Pembagian waktunya, Bu Riris bisa atur. Dalam P5 itu penjadwalan ada 3. Di P5 bisa dilakukan setiap hari, alokasikan 2 JP di akhir jam pelajaran, atau P5 diplot 1 hari khusus, ya kan, misalkan di hari Jumat, jadi dari pagi sampai akhir P5, atau nih, bulan Agustus saya nggak ada P5, bulan Juli nggak ada P5, tapi bulan September saya juga nggak ada P5 nih, bulan Oktober, dari tanggal 1 sampai tanggal 15 saya P5, boleh. Jadi pure itu anak melakukan P5, namanya sistem blok. Begitu Bu Riris. Oh, berarti kalau misalkan seperti itu, tetap ya kita sebagai fasilitator saja ya, untuk mengarahkan dramanya, walaupun mereka dengan bahasa mereka pastinya kan agak sedikit dipantik juga agak susah ya untuk di kelas 3. Gimana tuh Pak? Mereka bikin dulu rancangannya. Kamu kalau bikin drama, idenya dari mereka. Mereka bikin kata-katanya dulu, serahkan dulu pada mereka. Nanti kan Bu Riris meriksa nih. Ini bagusnya kata-katanya ini nak, gitu. Masalahnya apa? Misalkan ada anak bilangnya, misalkan dalam dramanya tersebut, dasar anak tolol. Coba dong lebih baik jangan gunakan kata tolol. Kata apa ya yang bagus ya? Kan kayak gitu. Yang lebih sopan yang mana ya. Jadi kita nanti sama kayak di sekolah saya, anak pertama bikin naskahnya, kemudian kan dilihat, direview sama gurunya. Jadi kita nanti yang memperbaiki susunan katanya, yang penting ide awal, konsep awal dari si anak, biar anak sadar, oh ternyata idenya seperti ini. Yang namanya bahasa lisan anak pastinya kan kadang suka ngalor ngidul kemana-mana, nah kita yang mengarahkan gitu Bu Riris. Oke? Nampaknya Bu Riris terlempar dari Zoom. Next. Izin Pak. Suaranya putus-putus, itu Bu Riris atau siapa ya, Burhan? Terlempar Pak. Oh iya, nggak apa-apa. Tolong komen saja, nggak apa-apa Bu. Ya, untuk selanjutnya dipersilakan Bu Devi. Ini teh Bu Devi teman abdinya. Iya, Bapak Sumuhun. Gila, Bapak-bapak. Halo Pak, apa kabar? Bapak, Buhan saya kan masih muda ya, Buhan ya. Iya, kan sudah Bapak Kepala Sekolah tuh. Rumah ada Mang. Bu Devi. Saya Pak, Sawang Sulna. Nah, kita jadi ini Pak. Ya, jadi Sundaannya. Pak Momo, mohon izin Ibu Sri juga. Ini saya mohon penguatannya Pak mengenai yang masih ya. Yang masih rancu nih Pak, soal bukan rancu sih sebenarnya, masih perlu penguatan aja soal rapot P5 nih Pak. Gitu, apakah memang rapot P5 itu setiap semester itu memang harus diluncurkan atau memang 1 tahun sekali atau seperti apa gitu. Jadi kita pun di sekolah tuh masih ada perdebatan soal itu Pak, soal rapot P5 itu. Ada yang di sisi lain kalau kita melaksanakan ya kita luncurkan gitu kan ya Pak. Kalau memang tidak usah. Ya, jadi mohon kejelasannya di situ sih Pak. Itu saja Pak Momo, mohon arahannya. Bu Yuni itu ya. Bu Karika kali tekanannya akan aja diterima. Saya langsung buka panduannya, Bapak Ibu semuanya. Nah, Bapak Ibu semua, jika bicara dengan di dalam panduan itu tidak bicara bahwasanya rapor P5 itu dibagikan setahun sekali ataupun per setiap semester, Bapak Ibu semua. Kan di sekolah Bu Devi itu berapa tema dalam setahun melakukan kegiatan P5? Untuk tahun ini kita ada 2 Pak. Ada 2. Ya. Ada 2, berarti nama proyeknya kan seperti saya udah share screen belum? Udah ya? Nih, di sini. Berarti nanti tema 1 proyeknya masukin di sini yang di semester 1. Jadi kita bicaranya tuh nggak per semester sebenarnya kalau tema tuh. Bisa nggak dalam 1 semester itu ada 2 tema? Bisa. Yang penting dalam 1 tahun itu 2 sampai 3 tema itu yang bicara di
panduan, bukan bicara semester 1 satu tema, enggak. Di dalam panduan itu yang penting adalah 1 tahun itu 2 sampai 3 tema. Rata-rata di SD itu memilih 2 tema. Ketika dalam 1 tahun tersebut memilih 2 tema, maka tema pertama dalam proyek profil pertama ini kita lakukan topiknya apa. Tema kedua ternyata dilaksanakan di semester 2, kan seperti itu. Topiknya apa? Jadi dibaginya langsung sekaligus pada akhir tahun. Seperti itu, Bu Devi. Jadi bicaranya tema itu bukanlah per semester, tapi dalam per tahun ya. Itu 2 sampai 3 tema. Seperti itu, Bu Devi. Ada sekolah swasta yang semester 1 itu dia tidak melakukan kegiatan P5, tapi semester 2 dia itu langsung melakukan 2 P5, Bapak Ibu semuanya. Semester 1 2 tema langsung di semester 1, semester 2-nya enggak. Karena kenapa? Dia waktu itu sekolah swasta karena sekolahnya itu anak kelas 6. Kan kalau anak kelas 6 kan JP-nya kan di semester 2 kan agak sedikit berkurang ya. Karena kan ada ujian, terus ada libur awal puasa sehingga menurut sekolah kegiatan-kegiatan sekolah banyak, tidak efektif untuk P5. Jadi semua tema 2 dan 244 itu dituntaskan di semester 1. Dan pada saat itu dia juga langsung bisa memberikan raportnya. Jadi bicaranya bukan per semester, tapi berapa tema dalam setahun yang dipilih oleh pendidikan 2 atau 3 tema. Minimal 2 tema. Seperti itu. Ketika 2 tema, maka cantumkan di dalam raportnya. Tema 1-nya apa judul proyeknya, tema 2-nya judulnya apa proyeknya, sehingga nanti hasil perkembangan anak seperti ini. Kita tinggal checklist dan lainnya. Nah, untuk bicara ini, Bu Han, ini butuh proses banget nih. Karena banyak teman-teman pendidik itu yang hanya sekedar menceklis tanpa mengetahui terkait dengan ini. Ini sumber dari mana? Ini teh sumbernya dari apa Bapak Ibu semuanya? Permendikbud nomor 31 yang terbaru. Nanti kalau ada waktu lain kita bahas tuntas terkait dengan penilaian P5-nya. Gitu ya Bu Han ya. Jadi pada intinya untuk menjawab pertanyaan dari Bu Devi itu yaitu Bu Devi. Jadi bukan per semesternya, tapi berapa tema dalam 1 tahun sekolah mengimplementasikan di proyek penguatan profil pelajar Pancasila-nya. Seperti itu, Bu Devi. Berarti kalau di semester 1 kita nggak print gitu, Pak, nggak apa-apa kan ya? Apa? Jadi nanti aja sekalian di akhir tahun gitu ya? Ya, betul. Saya sambil di jalan nggak apa-apa ya, Bu Han ya, karena mau OTW. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Momol. Terima kasih Bu Sri atas waktunya. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali untuk Pak Momol yang sudah memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan Bapak-bapak atau Ibu-ibu guru semuanya. Masih ada waktu tinggal 5 menit lagi kali ya? Monggo silakan. Oh ya. Pak Momol masih siap untuk menerima pertanyaan nih? Siap. Oh, masih siap. Waduh. Saya sambil di jalan nggak apa-apa ya, Bu? Oh ya, silakan. Hati-hati di jalan, Pak Momol. Ya, mangga. Tadi itu Pak Momol menyebutkan bahwa nanti akan kita bahas untuk apa tadi ya? Untuk penilaian ya tadi ya? Penilaian termasuk rubrik P5 itu butuh waktu khusus, Bu. Mantap sekali. Berarti secara tidak langsung Pak Momol sudah siap untuk mengisi acara Basreng selanjutnya. Ini dipegang nih janji Pak Momol ya. Oke. Gimana Bapak Ibu guru semuanya? Adakah masih pertanyaan yang akan disampaikan? Oke, Pak Momol, bolehkah minta file materi kalau boleh? Terima kasih untuk di-share. Oke. Ini pelaksanaan 24 sampai 27. Oke, Bapak Ibu guru semuanya, Pak Momol mungkin sudah agak susah kali ya sinyalnya sepertinya bermasalah karena kebetulan Pak Momol hari ini ada acara yang harus
ke bandara dan harus tepat waktu sehingga sudah hadir kembali. Pak Momol, mohon maaf bisa Halo. di-share untuk materinya. Oke, siap. Oke, terima kasih sekali. Saya share Pak ya. Momol, ingat janjinya ya bahwa Insya untuk selanjutnya nanti Pak Allah. Momol akan siap untuk mengisi basreng di episode Saya selanjutnya. atur waktu lagi dengan yang suka nodong saya ya, Bu Mita ya. Oke, terima kasih Pak Momol. Masih ada nggak orangnya Bu Mita di sini, Buhan? Bu Mita sepertinya tidak ada, Pak Momol, karena tadi masuk sebentar, kebetulan ada acara. Oke, Ya, siap. ya. Sepertinya, ini masih sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu ya. Berarti apa yang tadi materi sudah dipaparkan oleh Pak Momol, semuanya kita insya Allah paham dan semoga dengan materi yang tadi kita dengarkan bersama-sama akan menjadikan sebuah ilmu untuk kita terapkan atau diimplementasikan ke kegiatan sekolah kita di program P5 dengan benar dan tepat sesuai dengan aturan tentunya. Sehingga apa yang kita dengarkan hari ini ada manfaatnya buat kita semuanya. Tidak terasa waktu telah berjalan dan waktu sudah hampir menunjukkan pukul 15. Sekali lagi saya sebagai moderator mengucapkan beribu terima kasih kepada Pak Momol yang telah menyempatkan diri untuk mengisi acara atau webinar Basreng hari ini di episode yang ke-8. Semoga untuk selanjutnya kita tunggu kehadiran Pak Momol di tema-tema yang lebih menarik lagi tentunya. Untuk mengakhiri sesi hari ini yaitu kita sesi foto bersama. Oke, Bapak Ibu semuanya persiapkan senyum yang paling cantik, paling manis, paling ganteng. Oke, dipersilakan Bapak Ibu semuanya menyalakan kamera karena kita akan ada sesi foto-foto. Iya. Oke. Siap ya? Senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya slide ketiga, senyum yang manis. 1, 2, 3. Selanjutnya slide keempat, senyum yang manis. 1, 2, 3. Selanjutnya, tetap dengan senyum yang manis. 1, 2, 3. Selanjutnya lagi, tetap dengan senyum yang manis. 1, 2, 3. Slide berikutnya, slide yang ke-7 ya. Oke, senyum yang manis. 1, 2, 3. Selanjutnya slide ke-8. Senyum yang manis. 1, 2, 3. Slide yang ke-9. 1, 2, 3. Slide ke-10. 1, 2, 3. Slide ke-11. 1, 2, 3. Slide ke-12. 1, 2, 3. Slide yang terakhir, senyum yang manis. 1, 2, 3. Oke, Bapak Ibu guru hebat semuanya. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan kita hari ini. Pak Momol, sekali lagi juga saya mengucapkan terima kasih untuk kebersamaannya hari ini. Waktu sudah menunjukkan jam 15 kurang lebihnya. Akan saya tutup untuk acara webinar hari ini. Basreng, belajar asik bersama Klender SDN Klender 14 pagi. Sampai jumpa di episode berikutnya.
Sekali lagi terima kasih. Bila ada kekurangan, saya sebagai moderator mohon dibukakan pintu maaf yang selebar-lebarnya. Saya akhiri bila topik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Mamo, makasih Bu Sri, Terima kasih. Handayani. Sama-sama. Waalaikumsalam Terima kasih Bu Sri, terima kasih Pak Momo. Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum. Ditunggu berikutnya. Izin live ya Bu. Silakan. Ya dipersilakan Bapak Terima Ibu kasih, langsung Bu. live. Ya, sama-sama. Salam dari Tanjung Priuk. Terima kasih Ibu. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Anda. Waalaikumsalam Ibu. Sehat selalu. Alhamdulillah. Udah lama nggak ketemu ya. Amin Bu Nila. Pak Momo, selamat jalan. Hati-hati di jalan, sehat selalu. Ya Bapak Ibu, sukses selalu. Amin, amin ya rabbal alamin. 1, 2, 3. Terima kasih Pak Momo. Ini yang aktif aja.